Halo, apa kabar? Mari kita memulai dulu pertemuan kita dengan eh, berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas lindungan-Mu. Bantulah kami senantiasa dan lindungi kami Tuhan, agar walaupun kami tidak bertatap muka, kami masih bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini pelajaran kita di bukumu halaman 118, temanya memohon bantuan Roh Kudus. Memohon bantuan Roh Kudus. Ya, tujuannya agar kamu mengerti bagaimana kekuatan Roh Kudus. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin juga sudah saya jelaskan atau mungkin sudah dicatat bahwa roh atau ruah di dalam bahasa Ibrani artinya roh Allah. Roh Kudus itu berasal dari Allah sendiri. Pada hari Pentakosta, setelah kebangkitan Yesus, 40 hari dia menampakkan diri, lalu Yesus naik ke surga. Setelah hari ke-50, Yesus berjanji mengutus Roh Kudusnya kepada para rasul. Setelah mereka menerima Roh Kudus itu, maka para rasul semakin berani, semakin pintar, semakin cerdas, semakin bijaksana. Jadi roh itu pemberi semangat. Nah, anak-anakku sekalian, Roh Kudus itu tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Jadi setiap orang yang sudah dibaptis, Roh Kudus itu ada di dalam dirinya. Tinggal bagaimana cara memeliharanya, bagaimana cara mengembangkannya. Tentu dengan banyak berdoa, banyak mengikuti ibadat, mengikuti aturan gereja, mengikuti perintah Tuhan. Dalam mengikuti atau mempraktekkan ajaran Tuhan, kita merasakan, misalnya kalau ada teman kita sakit, kita merasakan bahwa kita merasa juga ikut sakit, ikut menderita. Kalau bapak kita dan mama kita sudah banyak mengeluh, sedih mungkin dari tekanan ekonomi, karena kecapean. Kalau memang Roh Kudus itu berperan dalam dirimu, kamu merasakan. Yang tadi main-main, kalau udah pulang bapak malam tak sore, kamu langsung tidak lagi kamu main-main di situ. Dan bertanggung jawab di dalam kerjakan tugas. Tidak perlu lagi dibantu oleh orang tua, dituntun, disuruh. Nah, itu orang yang sudah memelihara Roh Kudus di dalam dirinya. Sudah difungsikan, sudah diasah. Biar kamu tahu, kalau Roh Kudus itu semakin berkembang, berfungsi, maka kamu bisa juga membaca hati orang. Kamu juga bisa membuat mujizat. Bukan hanya orang yang bisa membuat mujizat, kamu pun bisa membuat mujizat. Tapi kamu harus tahu, itu harus dipelihara, dijaga. Cara memeliharanya seperti tadi, kejujuran, banyak berdoa, merasakan itu empati namanya. Ya. Kalau orang tua kita itu sudah susah, sudah merengut, sudah sedih, kalau memang kamu merasakan, berempati, kamu ikut berduka, kamu ikut sedih. Karena dalam satu keluarga, dalam satu komunitas. Tapi kalau kamu menganggap biasa-biasa saja, itu kan tanggung jawab bapak, itu kan tanggung jawab mama, itu berarti Roh Kudus itu hilang. Roh Kudus itu bisa hilang, bisa pergi jauh. Yang masuk jadi roh setan. Ya. Hanya roh setan di dalam. Maka otak kotor kita yang akan bertindak. Jadi inilah pada hari ini pelajaran kita, walaupun mungkin ini tidak puas, tapi paling tidak intinya kamu tahu bahwa Roh Kudus itu banyak sekali fungsinya. Dan Roh Kudus itu termasuk bagian Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sama aja itu dengan Tuhan. Ya.
Jadi Roh Kudus itu harus dijaga, dipelihara, dilestarikan, maksudnya dikembangkan, dan selalu itu memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang mampu, yang mau berusaha untuk peran Roh Kudus di dalam hidupnya. Jadi kemanapun kamu pergi, bagaimanapun cobaan beratnya, jika Roh Kudus itu menjadi tuntunan hidupmu, maka kamu akan selalu damai, maka kamu selalu mendapatkan sukacita. Terima kasih anak Bapak, terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita tutup dengan tanda salib. Mudah-mudahan dengan keterangan yang singkat ini pun kamu dapat intinya, dapat pelajaran pada hari ini. Amin. Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Terima kasih.